anak kecil yang bisa mengucapkan tapi tanpa paham, itu menurut saya belum hafiz. Sebaliknya, orang dewasa yang dia paham, ya, meskipun dia tidak bisa mengucapkan tanpa melihat mushaf, itu hafiz. Hafiz itu orang melihat mushaf nih ya, kemudian dia paham itu, tapi paham, kemudian dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa indana kitabun hafidh, sadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah di kesempatan yang sangat cerah dan berbahagia ini. Kita masih diberi waktu, kesehatan, energi, sehingga kita bisa meneruskan cerita tafsir tematik kita. Kita akan progres mengkaji wabil khusus dari sumber utama dan primer di dalam kitab beragama Islam ini, yakni Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan pada kita bisa berkah dan bermanfaat, mensupport kita untuk bisa bahagia, selamat dan sukses, serta kita terus diberi kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan bercerita tentang satu topik yang tak kalah menariknya, yaitu tentang hafiz. Ya, hafiz atau bahasa Arabnya itu adalah hafidh. Ya, ini juga ada di dalam Al-Qur'an. Nanti kita akan lihat kata hafidh itu dari kata hafadha, ya. Kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi bakunya, kata bakunya adalah hafiz. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri mengartikan hafiz itu adalah penghafal Al-Quran. Ya, sudah bisa mengucapkan tanpa melihat buku lagi. Sudah masuk ingatan. Ya, jadi hafiz diartikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, satu, sudah masuk ingatan. Yang kedua, bisa mengucapkan tanpa melihat buku. Ya, jadi kalau itu diterapkan pada Al-Quran, hafiz Al-Quran, maksudnya adalah bisa mengucapkan Al-Quran tanpa melihat mushaf lagi. Nah, kita akan melihat, ya, benarkah definisi atau pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia itu? Sudah sesuaikah Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dengan pemahaman dari bahasa Arabnya, ya? Kita akan merujuk dari kamusnya para mufassir langsung. Apakah juga sudah sesuai dengan term atau istilah yang ada di dalam Al-Quran? Apakah sudah sesuai dengan istilah atau pemahaman yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri? Ya, jadi kita mesti mengacu ke sana. Dari kata hafadho, hafidh itu sebenarnya, ya, bermakna tiga. Kalau kita lihat di Lisanul Arab ataupun Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran, bisa dicek di situ. Hafidh itu artinya tiga. Yang pertama, hafidh itu adalah kesiapan jiwa untuk menerima kepahaman. Satu, ya. Jadi kesiapan jiwa untuk menerima kepahaman. Ya, paham sendiri itu adalah mengerti makna dan maksud dari kalimat, baik itu yang diucapkan maupun yang ditulis. Ya, buku, misalkan kitab. Jadi mengerti, yang dimaksud paham itu adalah mengerti makna dan maksud yang dikandungnya di balik teks-teks itu, di balik kalimat itu, bahkan di dalam kalimat itu. Yang kedua, arti dari hafadho itu adalah kuatnya ingatan atau kuatnya memori.
Ya, kuatnya ingatan atau kuatnya memori. Ini juga menunjuk pada psikis, pada kejiwaan. Ya, menunjuk pada kuatnya memori, kuatnya ingatan. Ya, yang ketiga kemudian arti dari hafadhah itu adalah penerapan aplikasi dari kuatnya jiwa tadi dan dari kuatnya memori atau ingatan tadi. Jadi sudah berupa aplikasinya, penerapannya gitu. Ya, jadi di sini maknanya itu simultan, maknanya itu komprehensif, menyeluruh. Bahwa hafadhah itu bermakna tiga-tiganya itu. Ya kuat kuat memorinya, kuat ingatannya, kemudian sekaligus jiwanya itu siap menerima kepahaman, sekaligus setelah paham itu diterapkan kepada praktek atau tindakan nyata atau perbuatan nyata. Jadi hafadhah itu adalah kata kerjanya, orangnya itu disebut hafiz atau hafidh. Ya, jadi orangnya, pelakunya, subjeknya adalah hafiz atau hafidh. Ya, lah baru kemudian rekan-rekan sekalian dari makna secara orisinil itu ya, makna dari kamus-kamus Arab yang besar itu kemudian diambil penyederhanaan oleh kamus-kamus Arab yang kecil-kecil, misalkan di Mahmud Yunus atau Al-Munawwir. Lantas kemudian dipahami hafiz atau hafadhah itu artinya adalah memelihara dan menjaga. Ya, memelihara dan menjaga. Sekarang kita akan masuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang atau yang bercerita tentang hafidh atau hafadhah itu. Yang pertama di surat Qaf, di surat 50 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indana kitabun hafidh. Dan pada sisi kami itu ada kitab yang memelihara. Ya, pada sisi kami ada kitab yang memelihara. Ini justru kitab itu yang memelihara orang. Ya, kitabun hafidh, kitab yang memelihara orang, Al-Qur'an yang memelihara orang. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah orang yang paham pada Al-Qur'an, kemudian menjadikan Al-Qur'an sebagai bahan perenungan, kemudian dia menjadi paham dari situ, kemudian dia menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengorientasikan hidupnya atau mengacukan hidupnya pada Al-Qur'an, hidupnya selalu berprinsip dengan Al-Qur'an, ya, selalu mengacukan itu pikirannya, perasaannya, akalnya dengan Al-Qur'an, ya, maka lantas Al-Qur'an itu menjadi pemelihara dia. Al-Qur'an bisa memelihara orang itu, ya. Orang itu bisa dipelihara oleh Al-Qur'an justru, ya. Dengan kata lain, Al-Qur'an itu menjadi pedoman, ya, menjadi pedoman gitu, menjadi buku panduan istilahnya. Kalau kendaraan misalkan itu kan ada buku panduannya. Lah Al-Qur'an itu menjadi buku panduan supaya kendaraan itu selamat, supaya orang itu selamat. Ya, sesuai dengan buku panduan. Maka buku panduan itu memelihara orang tersebut. Al-Qur'an itu memelihara orang tersebut. Ketika orang itu menjadikan Al-Qur'an ya buku panduannya, pedomannya, prinsipnya, ya, ilmunya, imannya, akhlaknya berdasar selalu pada Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu menjadi hafidh, menjadi memelihara orang itu. Orang itu menjadi terpelihara lantas. Ya, wa indana kitabun hafidh, pada sisi kami ada kitab yang memelihara. Ya, itu satu. Yang kedua rekan-rekan sekalian, kita coba buka lagi ya di surat Yusuf, di surat 12 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Ini ketika saudaranya Yusuf mau mencederai Yusuf, mau mencelakai Yusuf, ya, bilang kepada ayahnya Nabi Yakub itu merayu, ya, wahai ayah, kirimlah atau amanatkanlah Yusuf itu pada kami, biarkanlah Yusuf itu bermain-main bersama kami, biarkanlah Yusuf itu bersama kami supaya dia bisa bersenang-senang dan bermain-main bersama kami dan kami akan memeliharanya. Di situ Allah juga menggunakan kata hafidh. Wa innahu lahu lahafidun. Wa inna lahu lahafidun, dan kami yang akan memelihara Yusuf itu. Ya. Di sini juga menggunakan kata hafidh yang artinya memelihara.
Nah, artinya rekan-rekan sekalian, lantas di Kamus Lisanul Arab itu ditemukan hafidh atau hafidh itu artinya orang yang dititipi amanah, orang yang dititipi amanah, ya, orang yang diwakili. Ya, jadi dititipi amanah, orang yang hafidh itu orang yang bisa menjaga amanah yang dititipkan kepadanya. Ya, jadi itu amanah itu ya bukan terkait dengan kamus besar bahasa Indonesia tadi yang sekedar mengucapkan tanpa melihat mushaf, enggak itu. Ya, jadi memelihara itu lebih kepada penjagaan, menjaga, memelihara amanat yang diberikan kepadanya. Ya, dalam contoh Nabi Yusuf dengan saudaranya itu mengatakan hafidh wa inna lahu lahafidhun. Maksudnya kami akan memelihara amanat ini kalau engkau membiarkan Yusuf itu bermain atau bersama kami. Ya, tetapi ini hanya rayuan mereka, bujukan mereka supaya mereka bisa mencelakakan Yusuf. Lagi rekan-rekan sekalian, ini semakin menarik ya. Kita akan membuka surat 4, surat An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib bima hafizallah. Perempuan yang solihah itu adalah ia yang taat kepada Allah, ya, dan memelihara dirinya ketika suaminya sedang tidak ada di rumah. Itu kriteria dari perempuan solihah, istri yang solihah. Bagaimana itu? Yaitu perempuan yang taat kepada Allah dan memelihara dirinya. Ya, hafidhatun lil ghaib. Dia hafidhatun lil ghaib, memelihara dirinya. Di situ juga menggunakan kata hafadha, hafidhatun lil ghaib, yaitu perempuan yang memelihara dirinya. Ya, maksudnya apa? Ya, memelihara dirinya misalkan berpakaian yang baik dan sopan, yang layak, yang wajar, ya, berkata-kata yang wajar, yang layak gitu, memelihara, menjaga anak-anaknya, misalkan memelihara, menjaga rumahnya, ya, urusan rumah tangga dia pelihara dengan baik, ya, dia jaga anak-anaknya dengan baik, dengan penuh amanah. Itulah perempuan yang hafizat, yang hafidh dia, yang memelihara amanat yang diberikan kepadanya. Ya, jadi bukan selalu terkait dengan melafalkan atau mengucapkan tanpa melihat mushaf itu. Ya, jadi artinya hafidh itu pemeliharaan, kemudian kuatnya ingatan, ya, janji-janji yang diberikan kepadanya, amanat-amanat yang diberikan kepadanya itu masuk dalam ingatan dia, gitu. Ya, paham itu jiwanya untuk menerima amanat. Ya, kemudian amanat itu dijalankan, dipenuhi amanat itu. Itulah yang hafidh, hafizat itu. Ya, orang yang hafidh, ya, perempuan yang hafizat, yang memelihara amanat dan janji yang diberikan kepadanya. Oke, rekan-rekan sekalian, satu lagi ya, kita akan mengutip ayat Al-Quran, ya. Misalkan di surat 2 ayat 238. Ya. Hafidhu 'alas sholawat, misalkan, peliharalah sholat-sholat kalian. Jadi peliharalah sholat-sholat kalian, itu bukan sekedar hafalkan sholat-sholat kalian gitu, bukan itu. Hafidhu 'alas sholawat, peliharalah sholat-sholat kalian, itu bukan mengucapkan sholat, bukan. Ya, sholat itu ya apa ya, kan ada pergerakannya, ya, ada kepahamannya. Sholat itu kan mesti dengan kepahaman itu, pasti dengan kepahaman itu sholat. Bagaimana sholat tanpa paham itu, ya. Kemudian dia juga ada gerakan-gerakan menghayati, ya, bahwa sholat itu sedang minta tolong pada Allah, sedang berdoa kepada Allah, sedang curhat kepada Allah. Jadi penuh dengan kepahaman, ya. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan tanpa paham, ya, atau mengucapkan tanpa melihat mushaf atau tanpa melihat buku, enggak itu. Ya, lebih ke psikis itu, lebih ke dalam, ya, kepahaman, kekuatan ingatan, kemudian praktek aplikasi dari kepahaman itu.
Jadi tidak benar kalau misalkan hafiz itu lantas diartikan membaca tanpa paham, ya, atau sekedar mengucapkan boleh tanpa paham. Ya, itu belum hafiz itu, ya. Anak kecil yang bisa mengucapkan tapi tanpa paham itu menurut saya belum hafiz. Sebaliknya, orang dewasa yang dia paham, ya, meskipun dia tidak bisa mengucapkan tanpa melihat mushaf, itu hafiz. Hafiz itu orang melihat mushaf nih ya, kemudian dia paham itu, tapi paham, kemudian dia praktek ke dalam kehidupan sehari-hari, itu hafiz. Anak kecil sebaliknya, misalkan dia bisa mengucapkan tanpa melihat ya, tapi dia nggak paham, ya, begitu juga nggak dipraktekkan, itu belum hafiz. Itu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.